Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak, Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual kitab Safinatus Shalah. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Sholeh Marwani dalam kajian ke-8. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membawa berkah. Allah berikan kita hidayah, taufik dan futuh hingga dapat ilmu yang bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah hadrati masyayikh mahad buddhat pesantren wa masyayikh mahal langitan rahimahumullahu ta'ala wa adamana fawa'ada alaina wa lahdina ala uladina dhurriyatina talamidina bibarakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Di kajian ke-8 kita akan membahas syarat sah salat yang kedua. Sebelumnya di kajian ke-4 dan ke-5 kita membahas syarat sah salat yang pertama, yaitu sucinya badan, pakaian dan tempat sholat dari berbagai macam najis. Selanjutnya, syarat sah sholat yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani taharatun bil wudu'i wal ghusli. Ats-tsani adapun syarat sah sholat yang kedua, taharatun yaitu bersuci. Bil wudu'i dengan cara berwudu, wal ghusli dan dengan cara mandi jinabat. Anggota badan yang harus disucikan dengan wudu hanya 4. Yang pertama muka, dari batas bagian atas dari tempat tumbuh rambut sampai dengan janggut, melebar dari anak telinga sebelah kiri ke anak telinga sebelah kanan. Yang kedua, kedua tangan dari ujung jari hingga siku atau sikut.
Yang ketiga sebagian kepala. Dan yang keempat kedua kaki dari ujung jari hingga kedua mata kaki. Sedangkan anggota badan yang harus disucikan dengan mandi jinabat adalah keseluruhannya, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sehingga di anggota tubuh yang harus dibasuh ketika mandi jinabat tidak boleh ada benda-benda yang menghalangi air membasahi anggota tubuh tersebut. Seperti kalau ada plester, ada cat, ada kutek, dan lain-lain sebagainya, itu semua harus dilepas. Dalam keadaan darurat, wudu dan mandi jinabat dapat digantikan dengan tayamum. Maksudnya, ketika musim kemarau, tidak ada air. Ada air hanya untuk minum. Tidak bisa digunakan untuk mandi dan untuk wudu. Maka solusinya adalah dengan bertayamum. Begitu juga bila seseorang junub atau perempuan sudah selesai haidnya, dia mau sholat, atau perempuan sudah selesai nifasnya, dia ingin sholat, atau perempuan baru selesai melahirkan, dia ingin sholat, ingin mandi jinabat, tetapi tidak ada air, maka ini dalam kondisi darurat dapat digantikan dengan tayamum. Tayamum itu yang dibasuh hanya muka dan kedua tangan. Bapak, Ibu hadirin hadirat, peserta kajian Islam virtual yang berbahagia, toharoh terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ainiyah, yaitu toharoh ainiyah. Ada bendanya bisa kelihatan kasat mata. Yang kedua hukmiyah. Toharoh hukmiyah yaitu hukumnya saja. Toharoh ainiyah maksudnya adalah jenis bersuci yang tidak sampai melewati tempat yang mewajibkannya, seperti membersihkan najis. Maksudnya demikian. Seumpama tangan kita terkena najis, kaki terkena najis, baju lempengan manset tangannya itu, lengan tangannya kena najis, atau pakaian dalam kita terkena najis, maka toharoh ainiyah itu yang dibasuh adalah yang terkena najis itu, tidak lewat sampai kemana-mana. Begitu juga umpama tangan kita ujung jari jempolnya yang kena najis, maka cukup itu saja ujungnya, tidak perlu semua telapak tangan harus dibasuh. Itu yang dimaksud dengan toharoh ainiyah. Yang kedua, toharoh hukmiyah adalah jenis bersuci yang melewati tempat yang mewajibkannya, seperti wudu dan mandi jinabat. Maksudnya, toharoh hukmiyah itu adalah karena hadas kecil dan hadas besar itu abstrak, tidak bisa kelihatan, tidak bisa indrawi, tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan. Sehingga mana umpama orang itu kentut, maka angin itu keluar dari duburnya. Celakanya ketika wudu bukan dubur yang dibasuh, tetapi muka, tangan, kepala, dan kaki. Begitu juga bila orang BAB, BAK, maka wudunya batal. Nah, toharoh hukmiyah itu bukan kubul duburnya dibasuh, tapi muka, tangan, kepala, dan kaki. Begitu juga orang yang tidur, hilang akalnya, wudunya batal. Maka yang dibasuh adalah bukan matanya yang merem itu, tetapi muka, tangan,
kepala dan kaki. Begitu juga mandi jinabat. Ya, umpama dia bersetubuh, maka mestinya junubnya itu hadas besarnya ada di kelaminnya. Tetapi yang dibasuh adalah keseluruhan tubuhnya. Begitu juga perempuan yang haid, nifas dan seterusnya. Kita bersuci toharoh menggunakan media. Media toharoh ada 4. Yang pertama air. Untuk mandi, untuk wudu, untuk istinja, ini medianya air. Yang kedua, debu tanah. Debu tanah pengganti air ketika dalam keadaan darurat tidak ada air. Bertayamum. Yang ketiga, batu atau kertas tisu. Zaman Nabi tidak ada kertas, sehingga yang digunakan untuk istinja menggunakan batu. Kenapa saat itu istinja menggunakan batu, tidak di samping air? Ya, karena kondisi di saat syariat ini awal mulai berlaku adalah daerah kering yang berbatu, sehingga boleh digunakan untuk beristinja selain air. Nah, untuk sekarang tidak mungkin di toilet-toilet yang ada di mall, ada di apartemen, ada di rumah sakit dan seterusnya menggunakan batu. Itu menggunakan kertas tisu. Dan yang keempat, penyamakan. Penyamakan ini media untuk toharoh. Maksudnya kulit binatang yang menjadi bangkai. Kulit binatang yang menjadi bangkai maksudnya adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Sapi, kambing, unta, kuda, rusa, kerbau, unta. Bila hewan-hewan tersebut mati tidak disembelih, padahal dagingnya boleh dimakan, dia mati tidak disembelih, atau mati disembelih tapi tidak mencukupi syarat-syarat sahnya penyembelihan, atau mati karena sakit, atau mati karena ketabrak mobil, atau mati karena jatuh dari ketinggian, maka hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan tadi itu menjadi bangkai. Dagingnya tidak boleh kita manfaatkan, tetapi kulitnya boleh kita manfaatkan. Dikeset, kulitnya diambil, kemudian disamak. Maksudnya apa menyamak itu? Memasak atau memproses kulit binatang agar menjadi berwarna, tahan lama, dan halus. Itu cara mensucikan kulit bangkai binatang. Begitu juga hewan-hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan selain babi dan anjing, harimau, kemudian serigala, beruang, buaya, kemudian gajah, badak, kuda nil, jerapah, ular. Itu semua hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan selain anjing dan babi, meskipun disembelih dengan cara penyembelihan syariat. Itu tidak boleh dimakan dagingnya, itu jadi bangkai meskipun disembelih. Nah, bagaimana kita bisa manfaatkan kulitnya? Buaya bisa diambil kulitnya, dagingnya nggak boleh dimakan. Ular dengan berbagai jenisnya, dagingnya tidak boleh dimakan karena itu najis, maka kulitnya bisa kita manfaatkan dengan cara disamak selain anjing dan babi. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, timbul sebuah masalah. Bila seseorang lupa ketika melaksanakan sholat, ia belum berwudu atau ia belum mandi jinabat. Bagaimana bila seseorang melakukan sholat sementara ia lupa bahwa ia masih dalam keadaan hadas?
baik hadas kecil atau hadas besar, maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana dengan bacaan Qur'annya? Bagaimana dengan zikirnya? Bagaimana dengan tasbihnya? Bagaimana dengan niatannya? Bagaimana dengan gerakan sholatnya dari berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk atau sujud, sujud lagi, berdiri lagi, dan seterusnya? Apakah berpahala? Nah, jawabannya sebagai berikut. Untuk bacaan Quran terdapat tafsil atau perincian. Bila hadas kecil maka mendapat pahala. Tidak demikian dengan hadas besar. Artinya kalau dia ketika sholat lupa berwudu, setelah di tengah-tengah sholat ia ingat, atau setelah sholat ia ingat belum berwudu, maka sholatnya batal, tidak sah. Nah, bacaan Qur'annya berpahala, begitu juga zikirnya, tahlilnya, terus niatannya semua berpahala. Sedangkan zikir, sedangkan kalau hadas besar, bacaan Qur'annya tidak dapat pahala. Karena memang orang yang hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Orang yang hadas besar boleh zikir, boleh membaca tasbih. Sedangkan zikir, tasbih dan niatan sholat mendapatkan pahala secara mutlak, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi orang yang dalam keadaan hadas besar, ketika dia mau makan, mau minum, ya baca bismillah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Bismillah meskipun ayat Al-Quran, tapi dalam konteks ini dia sebagai zikir. Begitu juga ketika kita ngobrol-ngobrol dengan seseorang, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Padahal Alhamdulillahirrabbilalamin ayat Quran surat Al-Fatihah. Tetapi dalam konteks ini bukan ayat Al-Quran tetapi zikir. Tidak demikian dengan gerakan sholatnya. Nah, kalau gerakan sholatnya itu tidak berpahala. Bapak hadirin saudara, selanjutnya apa sajakah yang difardukan dalam berwudu? Ammal wudu'u fa furuduhu sittatun. Adapun hal-hal yang difardukan dalam wudu sittatun, ada 6. Amal wudu, adapun wudu fa furuduhu, maka hal-hal yang difardukan sittatun, ada 6. Al awwalu, yang pertama, niyatut toharati li sholati, niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Au raf'il hadasi, atau niat mengangkat hadas. Au nahwihima, atau niat seperti keduanya, niat toharoh li sholah, niat toharoh lil hadas. Selain itu, nawaitul wudu'a, atau nawaitu raf'al hadasi li sholati, dan seterusnya. Niatnya di mana? Bil qalbi, niat di dalam hati. Kapan niat itu di dalam hati? Ma'a awali ghuslil wajhi, berbarengan dengan membasuh permulaan anggota wajah atau bagian wajah. Seperti ketika kita berwudu dengan menggunakan keran. Nah, airnya jangan dibuka besar-besar, sedikit saja kita tadangin, kita tampung di kedua telapak tangan kita. Ketika air itu hampir penuh, maka kita sesudah penuh kita bilas ke muka. Ketika bilas membuka, itulah niatnya. Nawaitu toharata li sholati, nawaitu raf'al hadasil asghari. Nah, jangan ketika sedang mengumpulkan air dia niat nawaitu toharata li sholati atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Begitu selesai niat baru dibasuh ke muka. Itu tidak benar. Yang benar adalah membasuhnya atau niatnya berbarengan dengan membasuh muka di bagian mana saja. Ragam niat berwudu, kalau di atas tadi ada 2, di sini 3. Padahal banyak sekali ragam niat. Ini untuk memudahkan. Yang pertama, nawaitu toharata anil hadasi, aku niat bersuci dari hadas. Yang pertama.
Boleh juga nawaitu taharata listibahati sholati. Artinya nawaitu aku niat at-taharata, niat taharah, niat bersuci. Untuk apa? Listibahati sholati, untuk supaya diperkenankan melaksanakan sholat. Atau pakai yang ketiga, nawaitu fardul wudu'i, nawaitu aku niat fardul wudu'i, fardu wudu. Aku niat melaksanakan fardu wudu. Ini niat-niat yang pendek-pendek agar kita mudah. Nah, yang suka kita baca ketika niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang biasa. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Yang kedua, asani, yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Kalau yang pertama tadi niat berbarengan dengan basuh wajah. Nah, sekarang yang kedua adalah membasuh wajah. Dari mana membasuh wajah itu? Memanjang min mabda'i tasdihil jabhati, dari permulaan batas kening ila muntahal dzaqani, hingga akhir janggut. Jadi dari mulai batas tumbuhnya rambut ya, di kepala yang ukuran orang normal, berbeda dengan orang-orang yang kepalanya panas ya, biasa kayak Pak Profesor itu rambutnya botak di bagian tengah. Nah, dari mana? Apakah itu bagian muka? Tidak. Yang umumnya di mana bagian muka itu tumbuh mulai rambut di mana? Nah, itu yang diukur dari situ, bukan di ubun-ubunnya, karena itu bukan muka. Basuhan muka dianggap sah baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain meskipun tanpa izin. Umpama ada orang bawa air, langsung muka kita dibasuh sama dia, tangan kita dibasuh, kepala kita dibasuh, kaki kita dibasuh. Nah, itu pun sudah cukup membasuh muka. Atau ia menceburkan diri ke dalam sungai tapi sambil niat berwudu. Nah, umpama ada orang izin, atau kita minta kalau tolong dong wuduin saya. Mukanya diguyur, kemudian kita niat bareng dengan dia mengguyur, itu boleh. Atau orang itu tanpa izin langsung guyurin muka kita. Nah, ketika dia mengguyur muka kita, kita niat, itu cukup sah artinya. Begitu juga basuhan seluruh anggota wudu yang lain, basuh tangan, kepala, dan kaki. Umpama dibasuh oleh orang lain atau diwudukan oleh orang lain, itu boleh. Atau umpama dia berwudu nyemplung ke dalam kolam renang, ketika nyemplung ke dalam renang niat nawaitul wudu'ah, nah, itu mentas selesai sudah wudunya, dia sudah suci, tidak lagi punya hadas kecil. Bagaimana kalau dia mau mandi jinabat sambil berenang? Ya boleh juga. Ketika nyemplung dia niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar fardhon ta'ala. Begitu mentas selesai. Berbeda dengan mandi jinabat yang dihasilkan dengan perbuatan sendiri. Bila ada orang mandi jinabat, ya umumnya sendiri, nggak ada yang dimandiin. Seperti aksinya menyodorkan diri kepada hujan. Dia hujan-hujanan, junub, dia hujan-hujanan. Atau dan perjalanannya dalam air. Nah, ketika dia junub, dia jalan di air, kemudian basah seluruhnya tubuhnya, maka hal tersebut tidak dipersyaratkan menuturkan niat. Kenapa? Karena aksi itu telah menduduki kedudukan niat. Bapak hadirin saudara, wajah seluruhnya harus terbasuh, mulai dari tempat tumbuh rambut sampai janggut, mulai dari anak telinga kiri ke anak telinga kanan. Dan bulu-bulu yang ada di wajah seperti alis, kumis, rawis, cambang, jenggot, itu semua harus terbasuh. Illa batina lihyatir rajuli wa 'aridaihi al-kathifaini, kecuali bagian dalam jenggot dan cambang laki-laki yang keduanya lebat. Seperti yang
gampang untuk sebagai contoh itu Pak Surya Paloh. Nah, itu jenggotnya, janggutnya, cambangnya itu semuanya lebat. Nah, ketika wudhu pada orang seperti ini, yang wajib dibasuh hanya bagian luarnya saja, kulit di bawah jenggotnya, di bawah cambangnya tidak wajib terbasuh. Berbeda dengan jenggot dan cambang yang dimiliki oleh perempuan. Nah, seperti ada seorang wanita di Inggris keturunan Pakistan. Nah, dia itu wanita cantik tapi berjenggot. Asal mulanya dia risih dicukurin, makin panjang. Nah, ada kasus wanita yang memiliki jenggot, yang memiliki cambang yang lebat, itu wajib dibasuh bagian luar, bagian dalam dan berikut kulit tempat tumbuhnya janggut dan cambang tersebut. Kenapa? Karena konteks perempuan seperti ini jarang adanya, mungkin dari 1001 orang saja. Seluruh bulu tipis di dalam membasuh muka, seluruh bulu tipis yang ada di wajah wajib dibasuh, baik bagian luar maupun bagian dalam. Apa maksudnya? Yaitu kulit dan sela-selanya. Di dalam kulit kita itu ada tumbuh bulunya, ada tompelnya, ada alisnya, ada kumisnya, ada rawis, ada jenggot, ada cambang. Itu kulit yang di tempat tumbuhnya bulu-bulu tersebut wajib dibasuh. Bila bulu itu lebat, maka tidaklah wajib kecuali membasuh bagian luarnya saja. Bagian dalamnya tidak, bagian luarnya saja. Seperti tadi contoh jenggotnya Pak Surya Paloh. Kemudian fardu wudu yang ketiga, as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ghuslul yadaini membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta kedua sikut. Nah, ini Bapak dan Saudara, kalau kita mau perhatikan, ini banyak kawan-kawan kita yang berwudu ketika dia memakai baju lengan panjang itu sikutnya suka ada yang tidak terbasuh. Padahal siku atau sikut itu wajib terbasuh. Anatomi tangan yang wajib dibasuh itu yang mana? Tangan itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama lengan atas. Lengan atas itu di atas bagian atas dari sikut atau siku bagian ke atas sampai ke bahu. Ini lengan atas. Kemudian siku. Kemudian yang ketiga lengan bawah dari mulai siku sampai dengan pergelangan tangan. Yang keempat pergelangan tangan. Yang kelima telapak tangan. Dan yang keenam jari-jari tangan. Ketika kita berwudu membasuh tangan, maka ujung jari, telapak tangan, pergelangan tangan, lengan bawah, siku, dan sebagian lengan atas ini harus terbasuh. Tidak boleh ada benda-benda yang menghambat air mengaliri kulit dari anggota tangan tersebut. Sehingga segala apa saja yang berada di area tangan, ya, mulai dari lengan bagian atas, siku, lengan bagian bawah, pergelangan tangan, terus telapak tangan dan jari-jari, wajib dibasuh. Apa saja yang ada di area tangan wajib dibasuh. Baik berupa kulit. Nah, kulit wajib dibasuh. Daging tumbuh, umpama di tangannya ada kutilnya. Nah, ada daging tumbuh, itu juga wajib dibasuh. Kuku, tangannya di jarinya ada kuku. Kuku wajib dibasuh. Nah, itu tidak boleh ada cat kukunya. Harus hilang. Berbeda dengan pacar kuku yang biasa dibawa oleh jamaah haji. Zaman dulu, kalau sekarang tidak ada lagi yang bawa. Itu kukunya menjadi merah, itu tidak mengapa. Bulu meskipun panjang dan lebat, seperti orang yang bulu tangannya itu lebat, panjang-panjang, itu wajib dibasuh. Dan
jari-jari tambahan. Umpama dia punya jari kiri kanan dua-duanya 6, yang kanan 6, yang kiri 6. Nah, berarti jarinya ada 12. Nah, yang ke-12 ini jari tambahan, itu pun juga wajib dibasuh. Wallahu a'lamu bishawab. Bapak hadirin saudara, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamadan thayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi na'amhu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin haifdhal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin, na'udzu billahi min hadhihi nar. Allahumma ij'alna minal ladzina istami'una al-qawla fattabi'uhu ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.